Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan bagi kita semuanya shalom. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana ada, dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di rumah, kita mau bersama-sama beribadah pagi hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh mengingat kembali betapa besarnya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia boleh datang untuk menyelamatkan kehidupan kita lewat kematiannya di kayu salib. Salayaknya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama beribadah. Kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita muliakan Dia dengan pujian kita katakan, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia.
Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan bersama seluruh sidang jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu dan para pelayan-pelayan Tuhan. Pagi hari ini dimanapun kami berada, Tuhanlah yang memberkati kami semua. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mengingat betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kau pernah datang ke dunia, menyerahkan hidup-Mu bagi kami, lewat kematian-Mu di kayu salib, untuk menyelamatkan kami semua dari dosa-dosa kami, untuk menebus hidup kami, untuk memulihkan kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh beroleh kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Mungkin jemaat-Mu ada di rumah mereka beribadah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memberkati segenap hidup mereka. Dan kami semua yang boleh melayani hari ini, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Pakai dan pergunakanlah kami dengan kekuatan, dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh fasilitas yang kami pergunakan. Kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, pergunakanlah senantiasa, pakai dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan Kau singkapkanlah rahasia firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh dibukakan dan boleh disampaikan bagi kami semua umat-umat Tuhan. Dan kami semua boleh diberkati senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Rangkaian ibadah ini dari awal sampai selesai kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami semua, dan Tuhanlah yang mempergunakan kami semua. Tuhanlah yang senantiasa disenangkan lewat ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kami memulai ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersuka cita malam memuliakan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, bahwa hari ini keselamatan ada di dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Dengan sukacita kita katakan, kita angkat pujian ini, kita muliakan Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah. So
firman Tuhan. Kita siapkan pikiran kita untuk kita boleh dibentuk lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian, kita katakan Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Tuhan ada di tahta. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Bagi Yesus buat kasih-Nya. Kurasakan kehadiran-Nya. Kurasakan
bersyukur pada saat pagi ini oleh karena anugerah dan kasih sayang-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan kami boleh terselamatkan oleh karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Dan saat ini kami mengingat kembali betapa Engkau Tuhan mengasihi kami. Engkau mengerjakan segalanya bagi kami. Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami merindukan kuasa kebenaran firman mengingatkan kami kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Engkau sudah menyelesaikan semuanya, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang sesungguhnya dan sampai kepada kekekalan. Karena itu biarlah kami terus menghormatinya. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri bagi kami semua umat-Mu, baik yang ada di rumah masing-masing. Engkau menjangkau mereka, Engkau yang lebih tahu pergumulannya. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat itu, sebagai Gembala Agung yang telah memberikan nyawa-Mu ganti nyawa kami, agar semua kami terselamatkan. Terima kasih Tuhan. Pergunakan mulut hamba menyampaikan firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itulah yang terus mengingatkan kami. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh pada hari ini terkhusus dalam memperingati hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kalau pada saat ini dan waktu ini kita boleh berjumpa kembali di dalam yaitu ibadah kita. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari tetap dengan rasa hormat kita, dengan sungguh-sungguh tetap mengarahkan pandangan pada Yesus. Karena kehidupan kita adalah karena anugerahnya dan kasihnya. Dan kita tidak dikuasai oleh keadaan, sekalipun situasinya. Dan inilah termasuk pertama sekali dalam masa hidup kita atau masa hidup saya, untuk yaitu mengingat kembali kematian Kristus. Dan kita tidak bersama-sama di dalam satu gedung gereja, atau kita tidak bersama-sama di tempat ini, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan sukacita kita. Tetapi kita boleh untuk terus yaitu mensyukuri anugerah kasih Tuhan. Saudara, kita akan baca ayat Alkitab kita, firman Tuhan. Pada pagi hari ini, mari semua kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19, kita akan baca firman Tuhan ini dari ayat 30. Ayat 30, satu ayat kita baca bersama-sama menjadi perenungan kita dalam memperingati hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yohanes pasal 19 ayat 30. Mari kita baca 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Yang menjadi tema kita pada saat ini, seruan yang sangat dahsyat yang Tuhan sampaikan di atas kayu salib. Ada kalimat tadi,
sudah selesai. Sudah selesai. Saya kasih, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia adalah, yaitu melakukan apa yang Bapa suruhkan. Karena itu Yesus pernah berkata pada saat dia berdialog dengan seorang perempuan Samaria dan juga murid-muridnya. Dan saat itu saya kasih, Alkitab kita mencatat dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, dan lalu mereka lapar dan murid-muridnya mencari makanan. Tapi seketika makanan sudah dibawa pada Yesus, murid-muridnya membawanya. Namun jawaban Yesus kepada mereka saya kasih, dia berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata makanannya, kesukaannya, kenikmatan hidupnya, dia melakukan misi dan visi Bapaknya. Yang ayat yang sudah populer yang kita dengar dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dalam dunia tadi dikatakan melakukan, menyelesaikan, yaitu pekerjaannya. Ini saya kasih, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan, yaitu pekerjaannya. Dan karena itu saya kasih, dalam kehidupan Yesus tentu tujuannya jelas agar nama Tuhan, agar Bapa di sorga dimuliakan. Makanya dalam Yohanes pasal 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Maka saudara kekasih, selagi Yesus di bumi, sebelum dia disalibkan, dia memberitakan kabar baik. Dia pergi menceritakan atau memberitakan kabar baik, mengunjungi, yaitu berbagai tempat, baik kota, baik desa-desa, orang-orang yang terpinggirkan dan semuanya. Dia, saudara kekasih, datangi, dia sampaikan kabar baik. Dia menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah. Dan sehingga ada banyak orang yang datang dan percaya kepadanya. Dan karena itu saya kasih seruan yang sangat dahsyat yang bergema di atas kayu salib itu tadi. Dia katakan, sudah selesai. Tetelestai. Ini saya kasih. Penyelamatan yang dia sudah kerjakan dengan sempurna. Karena itu bagi kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu Saudara, mari biarlah lewat hidup kita juga nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan kita ditinggikan. Di tengah-tengah masa sukar ini, kita rindukan juga nama Tuhan dimuliakan. Makanya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau ikut dia katakan, adalah harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku.
Ini saudara kasih. Dan kita juga bertugas saudara kasih untuk benar-benar mempermuliakan nama Tuhan dari kehidupan kita, karena Yesuslah yang kita teladani. Ditinggalkan teladan itu. Makanya Petrus pernah berkata dan tulis, ikutilah jejakku, jejak Kristus, jejak dalam penderitaannya, dalam apa yang dia sudah kerjakan saudara kasih. Karena itu sangat jelas dia melakukan apa yang Tuhan suruhkan, apa yang Bapa suruhkan. Ini saudara kasih. Saya perhatikan juga dalam Yohanes pasal 13, hal yang sama dicatat di sana. Mari kita perhatikan saudara kasih. Di ayat 31 dan sampai 34 saya baca bagi kita. Perhatikan. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya kasih sebagai bukti kita sudah terima Yesus dan menghargai pengorbanannya di atas kayu salib. Dari kehidupan kita setelah kekasih diingatkan adalah untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini saya kasih. Kepada murid-murid dikatakan supaya ia itu sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi, agar dunia tahu. Ini saya kasih. Jadi kita mempraktekkan boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan pada masa-masa yang sukar ini, mari kita belajar mempraktekkan. Untuk kasih yaitu melakukan apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Baik di dalam keluarga, baik kepada orang lain, kepada siapapun yang Tuhan ia itu perintahkan saudara dan gerakkan saudara. Bukan tujuannya supaya aku selamat. Saudara berbuat baik, saudara mengerjakan pekerjaan itu, bukan tujuannya agar saudara selamat. Saudara sudah diselamatkan Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Haleluya. Aminkan itu hai semua jemaat Tuhan. Tetapi merespon ia itu pengorbanannya di atas kayu salib, dia sudah memberikan segalanya. Dan kita diingatkan untuk saling mengasihi. Karena itu tadi di ayat yang terakhir ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi kita serkasi boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Singkirkan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, baik kebencian itu, kepahitan, atau hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mari serkasi saat-saat ini untuk kita boleh mengasihi satu dengan yang lain, dan sehingga nama Tuhan kita ditinggikan. Tapi serkasi
dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 8, Rasul Paulus berkata seperti ini. Dan satu keyakinan saya kasih untuk juga tentu mengingatkan kita bersama di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Perhatikan saya kasih, saya bacakan bagi kita ayatnya yang ke-8 dan ayat ke-9. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ini saya kasih untuk kita benar-benar tidak ragu. Kita mempercayai, iman kita semakin dikuatkan, diyakinkan bahwa sebagaimana dikatakan di sini, jika kita telah mati dengan Kristus, menerima kematiannya. Praktek menerima kematiannya bagaimana? Di ayat 3 saya baca, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Berarti begitu saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima firman-Nya dan mau mempraktekkannya, yaitu saya kasih untuk yaitu menerima baptisan dan nama Tuhan dipermuliakan. Perhatikan di ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Jadi saya kasih di sana. Jadi iman kita kepada kerja kuasa Yesus di atas kayu salib, bahwa Dia katakan sudah selesai, berarti penyelamatan dengan sempurna Dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Tinggal kita sekarang menghidupi, jalani terus. Dan kita tentunya akan ada menghasilkan buah, dan buah kita itu boleh dikatakan tetap, dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Maka dikatakan kita yang sudah ada di dalam Kristus. Perhatikan apa yang Paulus juga sampaikan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 19. Perhatikan, saya bacakan bagi kita semua. Yang punya Alkitab di rumah silakan ikuti saya membacakannya. Perhatikan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan sampai 19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Jadi saya kasih yang diingatkan oleh Paulus bagi kita lewat kalimat kebenaran firman, saya kasih agar kita benar-benar memahami apa yang Yesus sudah kerjakan. Jadi bukan lagi karena jasa-jasa kita, bukan karena kebaikan kita terselamatkan. Ini saya kasih. Tapi kerja kuasa Allah dalam Yesus Kristus di atas kayu salib. Namun sebagai orang percaya, tentu akan hal-hal ada perubahan.
Karena itu makanya di ayat 17 tadi dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama itu apa? Hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, udah disingkirkan. Yang baru sudah datang. Tentu apa? Yang sesuai dengan firman, bukan menurut kita. Mari saya kasih jadi agar kita dapat memahaminya. Jadi saudara melakukan segala hal-hal yang baik selagi masih hidup di bumi ini. Saudara kekasih, itu praktek hidup saudara untuk benar-benar orang lain juga nikmati bahwa kita ada di dalam Kristus Yesus. Karena itu kita perlu sangat memahami hal ini saudara kasih. Itu makanya sangat jelas Alkitab kita mencatatkannya. Jadi semua kita yang boleh hari ini merenungkan kebenaran ini, bahwa Yesus tadi dia menyerukan di atas kayu salib bahwa sudah selesai. Penyelamatan dengan sempurna Yesus sudah lakukan. Jadi karena itu mari kita hidupi, iman percaya saudara itu. Jangan ragu-ragu bahwa Yesus Kristus sudah kerjakan. Dan mari, kalau kita sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, memang yang lama, hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, udah selayaknya lah ditinggalkan. Karena saudara dan saya penerima anugerah, Dia berikan Tuhan kemampuan untuk meninggalkan hal-hal yang lama itu, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, hal-hal yang tidak mempermuliakan. Karena Yesus tadi datang adalah untuk melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan segala pekerjaan Tuhan. Tugas kita juga tentu melanjutkan apa yang Yesus sudah kerjakan. Ini renungan bagi kita, untuk kita semua, untuk boleh bersama-sama, untuk kita aminkan kebenaran ini, bahwa seruan Yesus, bahwa Dia sudah menyelesaikan semuanya, dan nama Tuhan dimuliakan. Mari, baik yang ada di rumah, saudara, dengan rendah hati kita bangkit berdiri, dan sekaligus persiapkan, karena hari ini adalah kita sekaligus memperingati hari kematian Tuhan, dan kita melakukan perjamuan kudus sebagai alat anugerah Tuhan bagi kita, untuk kita memasuki untuk acara perjamuan kudus ini. Benar-benar yaitu kita nikmati dengan kasih. Mari kita angkat dulu satu pujian sembari semua jemaat yang ada di rumah, untuk yaitu mengambil roti dan anggur saudara. Kita sambil angkat satu pujian kita, sesaat Bapa tinggalkan sendiri. Baik yang di rumah, mari persiapkan semua. Sebagai Bapa keluarga, bagikan kepada yaitu anak-anakmu, istri, dan mungkin saudara yang ada bersama-sama. Mari angkat pujian ini, sesaat Bapa tinggalkan sendiri. Dalam siksa
kita makan dan minum. Kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Keselamatan yang sempurna telah Tuhan kerjakan, dan sehingga kami juga terselamatkan. Dan Engkau yang berfirman, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, padanya ada hidup kekal dalam dirinya. Biarlah kami semua yang ambil bagian dengan rasa hormat kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga sakit penyakit apapun Tuhan sudah lenyapkan. Terima kasih Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, angkat rotimu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu, anggurmu dengan tinggi-tinggi, sebagai penghormatan kepada darahnya, bahwa darah Yesus yang kudus yang menyucikan kita, dan Dia yang berkuasa melenyapkan sakit penyakit, virus-virus yang merajalela, telah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus dan oleh kuasa bilur Yesus. Pandang terus pada Yesus. Dengan memandang pada Yesus, saudara terlindung dan terpelihara. Tetaplah di dalam Yesus, menghormati pengorbanannya. Dengarkan firman-Nya yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur baginya. Kita bersyukur kepada Dia. Dialah Tuhan yang hidup. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib Engkau. Kau sudah berikan segalanya. Engkau jamin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Oh, oh. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu, atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami diingatkan lewat kebenaran firman-Mu
bahwa Engkau sudah mengerjakan di atas kayu salib. Engkau berkata sudah selesai. Penyelamatan Tuhan sudah kerjakan. Kehidupan kekal Tuhan sudah jamin. Biarlah kami terus menghidupinya. Dan kami tidak ada yang menjadi lemah dalam menghadapi pergumulan ini. Kuatkan semua pribadi kami, jemaat Tuhan, gembalakanlah. Biarlah kami belajar terus saling mengasihi, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Dan biarlah kami melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau yang berkuasa menjamah dan memberkati setiap hidupnya. Bahkan perekonomian mereka Tuhan yang berkuasa membelanya dan mencukupkan segala kebutuhannya. Kesehatan jasmani, rohani, dan jiwani. Engkau Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Kami bersama-sama berdoa buat semua bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangga sampai Pulau Rote. Adalah milik Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu, Roh-Mu bekerja. Dalam masa-masa sukar ini, ada menghadapi tantangan, ada virus yang mencoba merusak tatanan bangsa. Kami hanya serahkan pada Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan Yesus yang dapat menghentikannya. Engkau yang berkuasa atasnya. Tuhan berkati pemerintah kami, presiden, wakil, dan seluruh jajarannya. Engkau berkati semua akan masyarakat bangsa Indonesia, agar bahu-membahu dan ikut serta memikirkan di dalam penanggulangan masalah yang sedang terjadi. Gereja-gereja Tuhan, jadikan kami menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, menyaksikan kebaikan-Mu, kemurahan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Bahkan negara kesatuan Republik Indonesia ada dalam tangan Tuhan, ada dalam rencana-Mu. Karena itu biarlah kami semua akan terus mempermuliakan Engkau, menyenangkan Engkau ya Tuhan. Karena itu biarlah kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, semua adalah atas seizin Tuhan dan sepengetahuan Tuhan. Dan biarlah kami tetap hormat dan tunduk kepada kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Kuasai hati kami, semua hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kami yang singkat ini, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyatakan kuasa-Mu, memberkati setiap umat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, kehidupan mereka dibela oleh Tuhan. Penggempalaan ini sepenuhnya kami serahkan pada anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua dimanapun berada. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kasih itu melawat mereka semua. Baik kota kami Pekanbaru diberkati Tuhan, baik pemerintahan yang ada di dalamnya, baik semua penduduknya diberkati, baik juga Riau, bahkan semuanya dilawat oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, dan kami percaya kemuliaan Tuhan, hadirat-Mu turun, dan sehingga kami boleh terberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, dan kami akhiri akan ibadah ini. Biarlah nama Tuhan selalu disenangkan dan dipermuliakan. Saudara, arahkan hatimu pada Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat besar dari Dia. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih dari Bapa Sorgawi dan serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.